Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Dwi Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan upaya pemerintah dalam mengelola keuangan negara pada masa pandemi. Oke, silakan. Pendahuluan saya adalah prospek perekonomian ke depan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kasus COVID-19 ini dan berkelanjutan program pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional seiring perbaikan aktivitas manufaktur global yang ditunjukkan oleh PMI. Manufaktur indeks pada level ekspansi. PMI Manufaktur Indeks Indonesia juga mulai memperbaiki pada Agustus 2020. PMI Manufaktur Indeks Indonesia tercatat sebesar 50,8, berada pada level ekspansi di atas 50. Sementara itu, indeks keyakinan konsumen (IKK) Agustus 2020 menunjukkan perbaikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Selain itu, ekspektasi konsumen juga cukup membaik terhadap perkiraan kondisi ekonomi pada 6 bulan mendatang. IKK Agustus 2020 berada pada level 86,9, naik tipis dari Juli 2020 sebesar 86,2 ke depan. Upaya optimalisasi belanja negara sangat vital dalam penanganan pandemi COVID-19 ini dan menopang pertumbuhan ekonomi. Di sini ada beberapa rumusan masalah, bisa dilihat ya bagaimana pemerintah menangani pandemi ini, apa yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki perekonomian Indonesia, bagaimana pemerintah menanggulangi permasalahan ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui langkah pemerintah dalam menangani perekonomian, mengetahui apa saja prospek yang sedang dilakukan pemerintah, memahami kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi ini. Kita lanjut. Oke, pembahasan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 3,49% lebih baik dibandingkan dengan kinerja triwulan 2 2020 yang mengalami kontraksi lebih dalam sebesar minus 5,32%. Hal ini mengindikasikan adanya proses pemulihan kinerja perekonomian nasional dan pembalikan arah turning point menuju positif. Di sisi pengeluaran, semua komponen mengalami peningkatan, terutama didorong oleh peran stimulus fiskal untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Demikian pula dari sisi produksi, yang memperlihatkan mayoritas sektor produksi juga menunjukkan arah perbaikan kinerja dibandingkan kuartal 2 2020. Seperti itu. Kita lanjut. Upaya diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi COVID-19 ini, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan aktivitas dunia usaha kembali bangkit perkembangan inflasi di tingkat konsumen pada Oktober 2020 mengalami inflasi sebesar 0,07% yang dipengaruhi oleh tekanan inflasi pangan, sehingga inflasi hingga Oktober 2020 mencapai 1,44% atau 0,95%. Tekanan inflasi pangan yang terjadi dipengaruhi oleh curah hujan yang mulai tinggi dan potensi dampak La Nina. Namun, tren inflasi masih relatif rendah yang mencerminkan permintaan masyarakat yang masih lemah. Sementara itu, laju inflasi inti masih melanjutkan tren menurun yang didorong oleh penurunan pemerintah. Kelompok menengah ke atas, inflasi administered price juga masih menunjukkan tren menurun didorong oleh penurunan tarif listrik dan berlanjutnya deflasi tarif angkutan udara. Dengan relasi inflasi kumulatif hingga Oktober 2020 yang rendah, maka masih terdapat ruang gerak yang sangat besar untuk menjaga target inflasi. Kita lanjut. Kesimpulannya adalah
sorry, bentar. Kesimpulannya adalah di sini pemerintah tetap berupaya untuk menjaga stabilitas harga sebagai dukungan bagi pemulihan ekonomi nasional melalui strategi 4K. Yang pertama ketersediaan, pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi yang efektif, termasuk menciptakan kebijakan yang akomodatif dalam pencapaian sasaran inflasi. Pemerintah di berbagai negara pada masa pandemi ini banyak mengalami dampak yang sama di bidang ekonomi dan di bidang lainnya. Banyak negara yang kurang persiapan dalam menangani masalah perekonomian ini. Pada masa pandemi ini, termasuk Indonesia juga merasakan dampak menurunnya perekonomian dan pada saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya dalam memperbaiki tatanan negara termasuk bidang ekonomi dan infrastruktur yang sekarang sedang dilakukan perbaikan pada bidang itu. Indonesia termasuk negara yang paling maju dalam perbaikan tatanan negara dalam saat masa pandemi ini. Kita semoga kita eh, semoga kita terjauh dari pandemi ini. Semoga yang menonton video saya juga sehat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.